Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga ranking 1 nanti. Amin. Nilainya 9 semua. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 5 Kabupaten Garut, beserta para wakil kepala madrasah, beserta para guru, para pembimbing. Yang saya hormati Bapak KURTU beserta staf jajarannya, yang saya banggakan, yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para peserta didik, siswa-siswi baru kelas 10 maupun kelas 11-12 yang berada di ruangan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa asinu adabahum, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya senantiasa kita lakukan, karena puji syukur merupakan landasan bagi kita untuk mengukur bagaimana ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, maghfirah kepada kita semua, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa hadir selamanya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi bana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang pertama tentu kami atas nama Kementerian Agama Kabupaten Garut beserta seluruh sivitas menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wabil khusus kepada para orang tua kalian, nanti sampaikan salam dari Bapak, dari seluruh jajaran Kepalaman 5 Kabupaten Garut. Ini adalah sesuatu hal kebanggaan dan kehormatan bagi kami Kementerian Agama, di mana pada kesempatan ini para orang tua sudah memberanikan diri anak-anaknya untuk belajar di 5 Kabupaten Garut. Dan ini semua adalah amanah bagi kami. Untuk itu insya Allah kami akan menjalankan amanah dengan baik, memberikan pelajaran kepada anak-anakku semua, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, memberikan binaan dan arahan. Untuk itu mari kita aplaus untuk kita semua. Anak-anakku sekalian tidak perlu minder, harus percaya diri. Ya, menjadi siswa-siswi di MAN 5 Kabupaten Garut.
Di Kecamatan Cibatu ini hanya 1 man 5 Kabupaten Garut, tidak ada lagi. Itu artinya bahwa anak-anak sekalian adalah terbaik dari yang terbaik, dan insya Allah itu akan menjadikan dasar bagi kita semua. Ada satu kalimat atau satu kata yang diharapkan oleh kita semua dalam sebuah kehidupan itu. Apa itu? Katanya adalah tiada lain, yaitu maju. Kita semua ingin maju, tidak ingin mundur, tidak ingin stagnan, mandek, akan tetapi ingin maju. Bagaimana kita supaya maju? Bagi anak-anak sekalian yang masa proses pembelajaran ini, 4 hal yang harus dipegang oleh anak-anak sekalian, supaya anak-anak sekalian kemudian hari akan menjadi insan yang maju, yang berkualitas, yang bermutu, berdaya saing dan unggul mendunia. Ini yang diharapkan oleh kita. Ketika mendunia berarti kalian itu adalah maju. Maju 1 langkah, maju 2 langkah. Soal majunya apakah mau lari atau sprint atau jalan kaki atau terserah. Yang terpenting kalian adalah maju. Maju dari aspek apa? Maju dari aspek bagaimana pola pikir kalian. Maju bagaimana tentang menata diri hati kalian. Maju bagaimana tentang menata diri, tentang bagaimana psikomotor kalian, gerak tubuh kalian. Dan itu semua dilandasi dengan hal tadi. Yang pertama, tanamkan dalam diri kalian, anak-anakku sekalian semua, keberanian dalam hidup. Keberanian untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Keberanian untuk merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Keberanian untuk merubah bagaimana berpikir tinggi, bercita-cita tinggi, merubah diri kita dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak soleh menjadi soleh, dari yang tidak baik menjadi baik. Ini adalah perubahan. Kalian harus berani menanggung resiko apapun. Ketika kalian berani bertanggung jawab untuk belajar, maka di situ ada lelah, ada letih, ada pikiran. Yang namanya hidup itu adalah perjuangan. Dan yang namanya perjuangan sudah pasti dilandasi dengan sebuah pengorbanan. Pengorbanannya adalah capek, lelah, letih, pusing memikirkan bagaimana pelajaran A, B, C, D yang harus dituntaskan. Akan tetapi itu adalah sebuah pengorbanan. Dan itu adalah sebuah perjuangan hidup kalian untuk bagaimana nanti bisa bermutu, berkualitas, dan mendunia. Itu kuncinya, berani beresiko, berani bertanggung jawab. Tanamkan keberanian kalian. Bagaimana menyongsong hari esok, bagaimana menghadapi guru, bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi mata pelajaran yang tentunya ada yang disenangi, ada yang tidak disenangi. Yang tidak disenangi pun harus kalian berani untuk menjawab tantangan itu. Hidup ini adalah tantangan anak-anak sekalian, ya. Dan kalian harus berani bertanggung jawab ketika kalian diberikan uang jajan oleh orang tua, diberikan tas, diberikan seragam, diberikan apapun fasilitas orang tua. Itu harus dipertanggungjawabkan oleh kalian. Dengan apa? Dengan membahagiakan orang tua. Ketika orang tua bertanya nilainya berapa, apa yang sudah didapat, apa yang sudah bisa ketika belajar di Man 5 ini. Perhatikan nanti guru di saat menjelaskan materi. Perhatikan guru di saat ketika mengajarkan kalian. Insya Allah, jika kalian berani bertanggung jawab kepada dirinya, maka kalian akan bisa menjawab dan menjaga marwah kalian sendiri. Marwah itu ada 3, anak sekalian. Yang pertama, ada kehormatan, ada jaga diri, ada harga diri. Ya, itu harus dijaga oleh kita. Kehormatan diri, harga diri. Ya. Kalau kita memiliki sebuah kehormatan, harga diri,
yakin kita akan memiliki sebuah nilai dalam kehidupan itu. Untuk itu tanamkan nilai-nilai keberanian. Tampil ke depan itu adalah berani. Ya, menyelesaikan misalnya tugas guru itu adalah berani. Menjawab tantangan itu adalah berani. Dan hari ini di masa orientasi atau masa ta'aruf bagi siswa-siswi madrasah di Man 5 Kabupaten Garut ini adalah ajang untuk kalian memperkenalkan diri. Dalam Al-Quran jelas ada ikro, bacalah. Ketika dalam Al-Quran kita disuruh untuk membaca, bukan semata-mata membaca Al-Quran, bukan semata-mata membaca buku, akan tetapi esensinya adalah baca tentang kehidupan ini. Baca tentang guru kita seperti apa karakteristiknya. Baca tentang teman kita bagaimana karakteristiknya. Baca lingkungan di Man 5 Garut ini seperti apa lingkungannya. Dibaca semuanya. Dan lebih jauhnya lagi kita harus bisa membaca diri kita sendiri. Siapa kita, dari mana kita, dan akan kemana kita. Ini yang harus menjadikan sebuah renungan bagi kita semua. Ya, jadi berani. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, tanamkan nilai-nilai kejujuran pada diri kita. Jujur ya. Di setiap momen, di setiap saat, di setiap waktu, jujur. Jujur itu merupakan kepribadian kita. Setiap manusia pasti memiliki kepribadian, tentu berbeda-beda. Seiring waktu berjalan akan tumbuh kepribadian itu dengan sempurna. Ilmu pengetahuan yang tinggi bisa jadi kita menjadikan sempurna dalam kepribadian, tapi tidak menjamin juga. Banyak yang lulusan S3, S2, ilmunya tinggi, akan tetapi berurusan dengan hukum, berarti kepribadiannya tidak ada di situ. Jadi kepribadian itu lebih cenderung kepada akhlakul karimah. Hati kita harus ditata, kesantunan kita, kesopanan kita, rasa hormat kita kepada sesama, kepada guru ya. Dan itu merupakan kepribadian yang di dalamnya ada kejujuran. Jujur kepada orang tua. Kalau guru mengatakan atau ditanya bisa, harus dijawab jika bisa, bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Ada, tidak ada. Harus dijawab sebenarnya. Itulah jujur. Ya. Jadi dengan kejujuran, insya Allah anak-anakku sekalian akan menjadi insan yang bermutu dan berkualitas. Kemudian bisa jadi berdaya saing dan mendunia nanti di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya anak-anakku sekalian, tentu dalam sebuah organisasi, sebuah lembaga itu memiliki sebuah aturan, memiliki sebuah kesepakatan, memiliki sebuah komitmen. Untuk itu anak-anakku sekalian, tanamkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan. Patuh kepada aturan, patuh apa yang disampaikan oleh para guru, kepala madrasah dan juga pendidik-pendidik yang lain. Patuh kepada orang tua, taat ya. Kalau sudah taat itu yakin bahwa Anda tidak akan menemukan sebuah persoalan dengan diri kalian. Karena taat. Kalau tidak taat, terlambat datang, tentu harus berhadapan dengan guru untuk menanamkan bagaimana ketaatan itu. Kalau tidak taat, PR tidak dikerjakan, berarti Anda tidak taat. Maka akan berhadapan dengan guru yang memberikan PR itu. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, tanamkan nilai-nilai disiplin. Disiplin ya. Disiplin, tepat waktu, ikuti aturan main, ikuti aturan regulasi. Sebab dengan disiplin itu kita akan tegak lurus. Kalau dalam moderasi beragama itu ada yang disebut dengan tawasud, tawajun dan tasam. Kita harus berani menerima sebuah perbedaan antara teman kita. Karakternya pasti berbeda-beda ya. Ketika karakter beda-beda itu, kita harus menerima pandangan si A seperti apa, pandangan si B seperti apa, pandangan si C seperti apa. Itu adalah sebuah perbedaan ya. Hari ini masih berbeda-beda pakaiannya. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang pakai peci, ada yang tidak pakai peci gitu.
Ini perbedaan. Tapi besok lusa saya yakin seragamnya akan sama. Tapi pandangan pikiran pasti berbeda-beda. Ya, biarkan perbedaan itu tumbuh dalam ruang lingkup pembelajaran. Di dalam ruang kelas biarkan pikiran itu berbeda-beda. Hati berbeda-beda. Karena dengan perbedaan akan saling menyempurnakan. Dengan perbedaan akan saling melengkapi. Berbeda tentang pikiran, berbeda tentang ekonomi, berbeda tentang perilaku, berbeda tentang keyakinan dan lain sebagainya. Itu adalah hak private kepribadian seseorang. Untuk itu anak-anakku sekalian, tanamkan nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai yang namanya kejujuran, nilai-nilai keberanian, ya, nilai-nilai ketaatan, kepatuhan. Itu adalah pedoman untuk melaksanakan apa yang kita harapkan besok lusa pasti terlaksana. Hidup ini adalah tidak mudah anak-anakku sekalian. Ya. Hari ini anak-anakku sekalian harus merenungkan diri ketika orang tuamu memberikan jajan, ketika orang tuamu mengantarkan ke madrasah ini. Jika kalian abai terhadap tugas kalian, yaitu belajar, dan belajar, maka kita akan berdosa kepada orang tua. Untuk itu pergunakan waktu dan kesempatan ini. Tidak semua bisa melanjutkan ke level atau jenjang sekolah menengah atau madrasah aliyah. Banyak yang terhenti di SD atau di MI, banyak yang terhenti di MTS atau di SMP. Tapi kalian hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya, dan melalui orang tuamu bisa belajar di Madrasah Aliyah Negeri 5 Kabupaten Garut. Tanamkan juga percaya diri bahwa kita bisa dan mampu. Insya Allah kalian akan bisa melewati ini semua dengan baik, asalkan diikuti apa yang menjadi komitmen dan kerjasama kita. Yakini bahwa kita mampu dan bisa. Itu saja mungkin anak-anak sekalian. Selamat datang di MAN 5 Kabupaten Garut. Semoga anak-anak sekalian nanti belajarnya lancar, sehat, berkah, kemudian menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang pintar. 3 tahun nanti digembleng oleh guru-gurumu sehingga menjadi insan yang betul-betul menjadi tumpuan harapan dan orang tua serta masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.